Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Sahat M. Sinaga selaku Direktur Utama PT Nusantara Green Energy. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan menjadi satu kebahagiaan tertentu bagi saya bisa hadir di Sivitas Akademi Universitas Indonesia. Tadi Pak Wakil Rektor mengatakan bahwa usia sudah 62 tahun itu sudah cukup dewasa. Saya usia sudah 77 tahun. Nah, saya berpikir posisi saya di mana. Namun demikian Pak Wakil Rektor Pak Aris, yang saya lihat itu tetap semangat itu. Dan materi yang dimintakan oleh Pak Budiawan kepada saya semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaan intinya adalah begini, apakah sawit masih ada di tahun 2045? Ini pertanyaan yang slow, tapi jangan lupa kita dari sejarah melihat rempah-rempah di abad 18, 19 Eropa berbondong-bondong kemarin karena rempah-rempah. Sekarang yang jual rempah Tabasco dan lain-lain. Indonesia apa? Cuma raw material. Kemudian yang kedua kita lihat karet. Karet waktu 1950 perang Korea terjadi, karet meningkat ke sekitar 6 ke 7 dolar per kilogram. Akhirnya para saintis mengembangkan butadian rubber, karet hilang. Jadi oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Dede. Semoga, nah ini, tolong kalian itu perhatiin. Kalian itu punya power sebetulnya luar biasa besar yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Cuma sayangnya saya amati adalah nggak ada gregetnya melihat situasi lapangan yang sekarang itu. Saya kira pada Pak Wakil Rektor Pak Doaris dengan adanya Dias Natal ini, saya kira UI bisa bangkit lebih kuat lagi. Nah, judul yang saya bawakan itu cukup provokatif dan ini baru saya bawakan. Saya tanggal 6 Desember lalu berada di Phnom Penh memberikan kepada Asian Engineers. Pertanyaan saya sangat simpel, guys, are you really know what is palm oil? Datang Malaysia merasa dia paling hebat, yes of course you know. Terus saya bilang, you pretend to know, but I think you know nothing. Kemudian saya terangkan, baru dia mengerti bahwa betullah kita itu tahunya hanya sedikit saja. Jadi saya kira dengan kerjasama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor sangat inspiratif adalah yang disebutkan Q5 harus berani ambil risiko. Dan ini yang kita kerjakan dengan Fakultas MIPA untuk kerjasama dengan swasta. Let's make a revolution di Indonesia dalam hal sawit. Jadi selamat kepada FMIPA sebagai pioneering dalam technological revolution. Jadi poin saya itu adalah kita tidak bikin minyak goreng. Minyak goreng itu, saya bilang itu kalau cetek lah, bahasa Sunda bilang cetek teuing.
kita berusaha dengan UI membuat functional product. Apa itu functional product? Jangan lupa, kalau saya amati, kita sudah 100 tahun mengikuti teknologi dari Eropa dan tidak ada yang berpikir apakah kita benar bikin produk begini. Nggak ada. Buktinya sampai sekarang bisa tetap begini. Maka saya harapkan, karena Pak Menteri Perindustrian sudah sepakat juga bersama-sama dengan UI untuk membuat sejarah di Republik ini, bahwa mulai tahun 2022 kita akan buka revolusi teknologi di dalam bidang sawit. Jeddah itu 2018, karena orang Arab itu sangat bangga dengan kurmanya. Kemudian saya literatur melihat Egyptian ribuan tahun yang lalu sudah mengatakan palm date is a tree of life. Jadi waktu saya di Jeddah, saya bilang keliru itu. Nabi-nabi dulu nggak tahu sawit di bawah ada. Jadi cuma tahunya palm date. Jadi dia pikir itulah yang terbaik. Kalau bagi saya bilang oil palm is an incredible tree and a gift from the Almighty God. Pernah nggak kita bertanya kenapa Tuhan menurunkan sawit di daerah tropis? Saya kira nggak juga. Dan kenapa tidak ditumbuh di subtropis? Karena di dalam minyak sawit itu sesudah kita analisa betul-betul very suitable to the tropical countries. Nah, inilah yang harusnya kita bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan supaya minyak sawit itu tetap ada di bumi Indonesia ini. Oke, next. Presentasi saya baru 5. Sebetulnya, mohon maaf Pak Budiawan, saya sangat ingin supaya di UI itu tahu sawit. Jadi saya coba elaborate sebisa mungkin, karena dengan ketertarikan ini Pak Dede, mereka akan tertarik untuk develop further. Cuma tadi poin yang disampaikan itu inovatif, cerdas, kompetitif. Tambah satu lagi Pak, funding. Kalau nggak ada fundingnya malah sama heroi katanya. Baiklah, oke, next. Sebagai kampus sains, public health, teknologi, ilmu hukum dan ilmu sosial humaniora sangat perlu diperluas, terutama dalam kemampuan riset dan inovasi dari Universitas Indonesia. Dan jangan lupa, saya dari ITB sangat juga selalu melihat UI itu selalu di atas Pak Haris. Bukan karena saya di sini. Saya waktu testing dulu masuk juga Pak. Tahun 65 saya testing. Kedokteran masih di Salemba, ikut juga dan masuk. Cuma saya pikir jiwanya nggak cocok. Saya ngeliat darah aja udah nggak bisa, gimana mau jadi dokter kan gitu. Balik gue ke Bandung, masuk di ITB tahun 65. Jadi saya mulai ke universitas itu tahun 65. Jadi selamat berdias natalis 62 Pak Dede dan Sivitas Akademi lainnya. Diharapkan FMIPA ini sebagai fakultas inovasi harusnya tentu bisalah mampu jadi teladan baik untuk di UI sendiri dan juga terutama kepada universitas lainnya. Kami dari dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang komoditi primadona Indonesia. Kenapa primadona? Karena sebagai penghasil devisa terbesar di Republik ini, sangat bersukacita dengan program FMIPA yang menggagas terbentuknya suatu bidang pekerjaan baru
yaitu akan mengembangkan pusat riset inovasi sawit nasional disingkat oleh Pak Dede Puri Insani. Jadi tolong ini tidak hanya slogan, tidak hanya sekedar euforia, let's do something. Puri Insani. Ya, dengan tujuan supaya sejarah rempah-rempah kita tidak terjadi lagi dan kita bisa balikkan sawit tetap eksis even until 2045. Kita harus mampu. Nah, fokus saya Bapak Ibu yang terhormat itu lebih banyak kepada perusahaan kecil, yaitu smallholders. Kenapa? Dari pengalaman saya melihat smallholders ini sangat dijadikan objek oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga mereka tetap terbengkalai, dan saya kira disinilah peran daripada UI, FMIPA terutama, tapi juga fakultas lainnya, karena tentu perlu kerjasama lainnya juga untuk mencapai sasaran. Kita harus bisa bangkitkan kejayaan daripada para petani kecil. Nah, persoalannya apa sekarang yang kita hadapi, yaitu adalah ada perubahan demand dari pasar global. Ini harus kita perhatikan juga. Yang pertama katanya pabrik sawit harus ramah lingkungan. Jadi saya pernah presentasi di Moskow. Saya sampaikan, if you want that our palm to be sustainable, following a good agriculture practice, in my terminology, I can call it as civilized. So if you guys in Europe, you don't follow a good agriculture practice, especially for herbicide and the like, kalian itu masih di zaman era barbaria. Mereka ngamuk semua. Kenapa kalau mereka menuntut Indonesia harus sustainable, di lain pihak mereka nggak sustainable? Kan nggak fair penglihatan. Maka saya dengan berani mengatakan, if you don't follow that good agriculture practice and not sustainability, meaning that you are barbarian and we are a very civilized plantation. Ini perlu kita jadi perhatian. Sawit itu harus bersifat sehat, karena latest issue katanya ada Sri monofluoropentadiene yang dianggap sebagai toksik, terutama bagi bayi, menyebabkan bayi itu tidak sehat kalau menggunakan minyak sawit. Kalau menggunakan sawit. Dan jangan lupa pada Bapak Ibu yang dari saya punya knowledge, saya memang bukan saintis. Sawit adalah satu-satunya minyak di bumi yang mirip sekali dengan air susu ibu. Makanya sawit itu sangat banyak dipakai di industri milk, ya. Sangat cocok. Dan yang perlu kita perhatikan, sangat mereka sentimen terhadap sawit, dan ini yang harus kita atasi. Kalau menurut kami perspektifnya cukup strong, positif, apabila kita ramah lingkungan dan emisi rendah, berkesinambungan dan punya nilai tambah. Jadi kita producing high value added healthy product, dan saya harapkan dengan kerjasama dengan UI ini kita kembangkan sawit. Indonesia can be a leader di dalam sawit dan bisa menjadi price setter. Next. Masih coba kita lihat sawit kita pakai mulai dari bangun sampai kita tidur. Demikian besar tanpa kita sadari. Worldwide. Ya, demikian banyaknya produk mulai dari mining kemudian ke fuels Tadi Pak Rektor juga sudah mengatakan minyak goreng salah satu adalah sebagai fuel, aviation bisa juga terjadi, kosmetik, farmasi, selulus, tire industry.
industri dan lain-lain. Yang sebelah kiri produknya itu cuma agak sinis. WWF mengatakan anywhere you can find palm, but mind you, barangkali kalian tidak tahu bahwa itu bisa merusak lingkungan. Next. Kenapa sawit itu demikian populer? Jadi supaya bapak-bapak juga bisa punya sedikit informasi lapangan. Sawit dikenal mulai di abad 15. Waktu itu hanya Inggris yang punya jajahan di Afrika Barat, dan mereka menggunakan sawit sangat banyak karena di Inggris banyak sekali budak-budak yang memakainya. Kemudian James Watt, industri 1.0, menciptakan mesin uap, maka timbullah wheels. Pada saat itu untuk lubrikasi sangat terbatas lemak binatang, maka sawit is the only one yang bisa substitute daripada lubrikan tersebut. Jadi sawit dipakai sebagai pengganti telung, kemudian lard, wheel, dan lain-lainnya. Terobosan, saya kira ini orang FMI ini, Michel Egil Sibling ini, orang Prancis. Dialah yang pertama menemukan bahwa sawit itu terdiri dari dua komponen, satu gliserin dan satu fatty acid. Kalau demikian halnya bahwa ini sama dengan lemak binatang, maka bapak-bapak kalau pernah berlalu di Liverpool, di Inggris, bapak akan melihat sana Port Sunlight. Jadi mulai tahun 18, Lever Brothers yang ada di London itu sudah menghasilkan sabun yang kita dulu kalau umur 62 bapak-bapak, kalau yang muda saya kira udah nggak tahu lagi, ada namanya sabun Sunlight. Maka disebutkanlah pelabuhan Liverpool itu menjadi Port Sunlight. Ya, terus. Di Eropa ada pandemi besar tahun 1890 ke 1910. Jadi inilah cikal bakal kenapa pengolahan TBS menjadi minyak sawit disebutkan sterilisasi. Kenapa? Ada pandemi di tahun 1890-an itu dan penyakitnya berasal dari tropical area. Maka sawit dicanangkan oleh Eropa kalau untuk jadi makanan harus disterilisasi. Dan sampai sekarang sudah 100 tahun kita tetap pakai namanya teknologi sterilisasi. Di Indonesia sawit dibawa tahun 1848 karena Belanda lebih mahal belinya ke Inggris, maka ada seorang ahli botani, kita tanam aja di Indonesia. Jadi 1848 ditanamlah dan berkembang dengan baik seperti sampai sekarang ini. Nah cuma di satu hal di Eropa itu, di negara Belanda itu ada dua pabrik ahli margarin, yaitu Van den Berg Fabriken NV dan juga Anton Jurgens. Jadi mereka mengkombinasikan minyak sawit ini karena mirip dengan lemak binatang dipakai sebagai bahan margarin. Nah mulai saat itulah sawit sangat dibutuhkan oleh dunia. Jadi kalau baru-baru ini Pak Jokowi bentrok dengan Eropa, kalau saya sarankan ke Pak Jokowi, forget it. Kalau Eropa nggak mau, nggak usah beli. Mau tidak mau mereka perlu, karena tidak ada minyak yang bisa menggantikan karakteristik sawit, terutama setelah hidrogenasi dilarang, apalagi partial hydrogenation, maka minyak yang dalam kondisi ambient temperature solid tidak ada lagi kecuali sawit. Jadi itulah sejarah sawit sampai di kita sekarang. Maka itu Pak Dede, di ujung tahun 2022 itu akan kita bikin revolutionize technology in making palm from fruits dengan
dry process. Jadi kita akan coba mengarahkan ke situ dan saya kira bisa dideklar tahun ini. Jadi kita UI dengan tentunya kami nompak ke UI lah kan, karena UI lebih populer dilihat orang untuk bisa jadi membuka sejarah ini. Ini sekedar informasi bagi Bapak Ibu adalah proses bagaimana TBS tanda buah sawit dan ada uap selalu ada. Dan jangan lupa di situ emisi karbon 1.296,1 kg CO2 ekivalen per ton minyak yang dihasilkan. Jadi Indonesia saat ini menghasilkan 48 juta ton. Berarti 48 kali 1,2 almost 60 million ton CO2 ekivalen kita evaporate, kita buang ke udara luar sehingga kita bisa disebutkan tidak ramah lingkungan. Kemudian CPO-nya diproses menjadi refinery. Jadi teknologi yang ada sekarang ini hanya dua. Satu, minyak es utuh dipakai, yaitu triglyceride utuh, dan minyak yang di-split glycerin dengan fatty acid. Itulah yang menjadi bensin, kosmetik, propilen glikol dan sebagainya dan sebagainya. Jadi demikian pola industri yang ada sekarang. Dan ada satu kodeks menyatakan kandungan free fatty acid di dalam minyak itu boleh di bawah 3%. Dan saya nggak mengerti kenapa Indonesia harus membuat free fatty acid level di bawah 0,1. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah berpikir bisnis. Ya, kita sampaikan kepada pemerintah tetap ikut menggunakan 0,1. Oke, next. Selama ini publik dunia dikelabui seolah-olah tidak ada harta karun yang bernilai. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bapak-bapak dan ibu, harta karun yang ada di minyak sawit itu. Ya. Kalau kita pakai proses uap sterilisasi, itu kira-kira 3 bar, temperaturnya 142 derajat Celcius. Majority nutritional value fitonutriennya habis. Jadi makanya di dalam minyak itu tidak ada lagi vitamin, yang ada itu cuma lemak. Dan ini memang sejalan dengan konsep Eropa. Eropa hanya memerlukan lemaknya, tidak memerlukan yang lain-lain. Di situ ada omega 6, ada omega 9, barangkali banyak yang nggak tahu juga di situ bahwa di situ ada squalene, ada phytosterol. Kita hanya tahu minyak kelapa kan minyak sawit. Di dalam sawit inilah harta karun yang tersembunyi, dan kita bersama UI akan mengembalikan. Mari kita balikkan dunia ini supaya menggunakan sawit itu dengan 3 sasaran, itu cleaner, healthier, and alleviation poverty untuk smallholders. Ya, next. Orang Pennsylvania, dokter bilang ini, the health benefits of olive oil sudah tersebar kemana-mana. Ya, baru-baru ini minyak virgin oil juga digembar-gemborkan luar biasa. Tapi apapun yang Anda pilih, apakah itu olive, coconut, dan lain-lain, none of them compared to the powerful nutrition virtues of virgin organic red palm fruit. Jadi inilah yang saya bawakan Pak Budiawan. Mari kita sama-sama. Filosofi ini saya kira juga kerjasama dengan dokter Universitas Fakultas Kedokteran di UI. Karena kalau di TV nggak ada fakultas kedokterannya, jadi nggak klop ya. Di sini ada, jadi kerjasamanya bisa di. Ya. Next, dunia ini mengalami perubahan tanpa kita sadari. Konsumsi karbohidrat sudah mulai menurun, protein relatif naik, tapi fat eksponensial dia bisa meningkat.
oleh karena itu, jadi kalau kita tidak jaga sawit ini betul-betul dengan baik, maka habislah Indonesia ini, gak punya perlu tambah lagi. Coba kita lihat nutrisi, rich vitamin, fitonutriennya, ya. Olive oil yang dibanggakan itu cuma 10 ppm vitamin E. Minyak sawit demikian tingginya kita buang-buang. Dan ini tinggi apa ini? Kenapa olive oil kita bangga-banggakan? Hanya karena ya di kitab-kitab suci ada. Itu betul. Ya karena mereka hanya tahu olive oil namanya itu. Bukan berarti kita harus terus mengikuti tanpa ada pengembangan teknologi dan lain-lain. Jadi disinilah yang saya lihat bahwa banyak yang harus kita lakukan supaya minyak sawit kita ini tetap bisa berjaya. Kemudian nanti FFA-nya bisa dilanjutkan. Saya orang yang tidak setuju dengan Republik dan juga Malaysia membuat standar FFA di bawah 1%. Kenapa itu diskriminasi? Kenapa olive oil yang harganya 80.000 seliter, FFA 4% bisa dijual? Kenapa butter? Dan juga kita tahu butter itu FFA-nya sampai rasanya juga asin, 15%. Dan tidak ada di literatur di dunia ini orang mati karena FFA. Jadi saya lihat di situ banyak ya Pak Dede yang harus kita lakukan lagi untuk educating the people to get healthier, cleaner, dan juga supaya mereka lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu saya usulkan di ASEAN Engineers kemarin, let's redefine power. What do you mean? Yes. We don't define palm in a good way. Saya bilang palm for foods itu not just fat or triglyceride, but also contains very rich natural nutrients. Kemudian kedua, jangan lupa kalau sawit adalah fosil yang terkontaminasi oleh elemen oksigen dan karboksil. So begitu kita ambil karboksilnya, dia jadi fosil. Itu yang di bawah itu. Jadi kita ini kaya raya, kan misalnya minyak bumi habis, nggak perlu khawatir. Tanah kita masih luas untuk bisa bikin bahan bakar pengganti fosil. Dan sekarang saya kira kalau bisa di MIPA, tolong kalian kembangkan polimer dari fatty acid. Namanya biopolimer. Harganya 8 kali lipat daripada polimer yang ada di fosil. Itu sangat dibutuhkan orang. Jadi kesempatannya sangat banyak bagi Universitas Indonesia untuk develop further apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, optimalisasi kebun sawit smallholders ini juga perlu kita lakukan. Pertama, cukup area yang sekarang, tidak perlu menambah hutan. Kita rubah pola pengelolaannya, tidak lagi individu para petani itu. Mari kita bina mereka menjadi satu corporate, karena inilah sebagai sejarah kenapa di Afrika tidak maju sawit. Karena sawit di sana oleh suku-suku, dan suku-suku itu perang semua, nggak bisa mereka bersatu. Nah, di Indonesia kita bisa bersatu. Jadi oleh karena itu, kenapa sawit di Indonesia bisa? Waktu Pak Jokowi pernah nanya saya tahun 2015, kenapa sawit di Indonesia? Saya selalu beritahu ke Pak Jokowi, karena di Indonesia banyak orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa itu kerjanya telaten, kelenengan aja dibawa satu apa, mereka bisa berkumpul dan bisa bekerja sama. Kalau di Afrika nggak bisa, jadi that's why bahwa di Afrika akan sulit berkembang sawit.
Kemudian ISPO kita langsung lakukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus menggunakan tambahan sedikit funding supaya bisa kita kerjakan lebih baik. Next. Kami kemarin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama dengan FMIPLA, satu hal rahasia pertanian, bahwa jangan semua dibawa keluar. Sebagian dari apa yang dihasilkan dari tanah itu harus dibalikkan. Jadi kalau orang bilang misalnya kenapa ketela pohon rusak, karena semua diambil, daunnya dipakai untuk sayur, batangnya dibuang, dan lain-lain. Tidak ada yang dikembalikan untuk remediasi dari perkebunan itu. Oleh karena itu, kami bersama UI dan sini ada jurusan biologi juga mencoba mengembangkan biomass itu kita akan jadikan biofertilizer. Sehingga kita bisa remediasi lahan itu, karena lahan yang baik itu apabila banyak ulat kecilnya itu, itulah ada. Jadi tidak jadi plastik. Sekarang harga pupuk begitu tinggi, saya bilang biarin aja. Alam kita cukup baik untuk bisa kita reproses ini kembali dengan microbiological system untuk pengembalian menjadi remediasi daripada lahan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kemudian tekanan itu menjadi functional product ke bawah dan menjadikan bensin. Karena harga minyak yang di bawah itu lebih murah, sehingga bensin sawit bisa kita lebih kenal. Oke. Satu lagi sebelum. Nah inilah saya usulkan Pak Haris dan Pak Dedet. Kalau kita jalankan ini, kita bisa reduce 47 juta ton CO2 equivalent. Padahal Pak Jokowi katakan di Bali, we will do everything to reduce emission carbon at any cost. Jadi kita bisa contribute. Jadi tolong Pak Haris sampaikan ke Pak Presiden, UI sudah siap untuk menurunkan itu tanpa biaya. Sudah demikian. Kalau nanti perlu tolong dibaca bisa lebih detail, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah mungkin the way I speak kurang begitu baik Pak, yang namanya orang dari kampung Sumatera begitu. Terima kasih.